Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Jadi part 1 itu kemarin awal puasa, ini part 2 udah mau dikit lagi lebaran nih. 5 hari menjelang lebaran. Karena ngerjainnya itu bener-bener habis terawih ya. Jadi habis pulang kerja terus habis terawih, jadi waktunya sempit banget. Jadi untuk tahanan bosnya saya pakai seal krek as Fish Air. Agak dikikis sedikit sih tapi nanti pinggiran itu. Jadi nggak bisa bener-bener ngeplak ya. Dia agak diseset sedikit pakai cutter supaya bisa masuk. Jadi rapi ya, nggak ganjel-ganjel. Aduh. Lumayan rapi. Jadi ini selang standarnya tuh panjangnya 60 ya, 60 cm. Terus ini saya beliin yang 90 sesuai tutorial yang di YouTube tuh. Nah ini kebetulan selang depannya Supra nih kalau nggak salah ya. Ini sekarang tinggal kita pompa dulu. Ini karena bracketnya bekas kanvas rem itu cuma 3 mili kalau nggak salah. Jadi ngencengin baut master remnya tuh nggak bisa dari sini, bengkok dia karena nggak kuat. Minimal tuh kan plat 5 sampai 6 mili lah tuh minimal tuh, baru kuat. Jadi ini nanti dicopot, saya kencenginnya di bracketnya RX-Z. Nah, jadi kalau bracket RX-Z kan tuh saya bikinnya nih ini plat 5 nih, 5 mili. Ini dicopot master rem yang ini, terus pindahin ke RX-Z supaya baut masternya bisa dikencengin. Jadi sebenarnya sih kalau punya ragum atau catok ya bisa aja sih. Cuman karena saya nggak punya ya, ini namanya akal-akalan si miskin. Ya kalau nggak punya duit ya minimal punya kreativitas gitu loh. Jadi numpang ngencengin doang terus baru dipasang lagi ke Fish Air. Ini bracketnya udah saya bawa ke tukang bubut, cuman begitu nyampe sana bahannya nggak ada, bahan yang untuk plat 5 mili itu lagi kosong. Baru ada lagi nanti mungkin habis lebaran lah, seminggu setelah lebaran baru belanja lagi dia. Jadi ya kita kerjain semaksimal mungkin lah. Akal-akalan si miskin. Ini udah selesai dipompa ya.
Jadi salah satu keuntungan kalau kita pakai barang copotan itu nggak perlu lama-lama dia mompanya karena kan udah pernah dipakai, jadi lebih luas lah, lebih gampang gitu loh ketimbang yang baru. Jadi ini settingannya begini, settingan mompanya. Prinsipnya kan air itu dari atas pasti turun ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi ini masternya kita ikat kawat dulu. Master nih apa nih, tabung. Posisi tabung rem itu harus selalu di atas ya daripada master. Ini kita ikat kawat di ituan jok tuh, kuncian jok. Terus kita pompa manual dari sini. Nah, sama ditarik pakai suntikan. Ini suntikan beli di SD juga banyak ini. Suntikan sama selang akuarium buat buang udaranya. Bener-bener nggak nyampe 5 menit lah, udah langsung dapet. Mompanya tuh jangan dari bracketnya ya, jangan dari bawah mompanya. Kalau mompanya dari bawah ya lama dapetnya. Sekarang kan ini 3 hari sebelum lebaran, 3 atau 4 hari sebelum lebaran. Jadi kalau mompanya dari bawah ya dapetnya nanti habis lebaran tuh. Jadi mompanya tuh dari atas. Ini udah keras tuh. Udah dapet, nggak nyampe 5 menit langsung dapet. Prinsipnya gitu ya, dari atas. Jadi untuk motor bebek sih ini pengalaman pertama saya ya. Bidangnya tuh sempit banget tuh. Saya pernah ngerjain di Erek Jet. Itu yang lahannya luas banget tuh. Erek Jet tuh luas tuh. Kita mau kemanain aja gampang lah kalau motor kaki itu. Erek Jet, terus saya pernah ngerjain juga di Scorpio lebih luas lagi. Terus ngerjain juga pernah di Erek King. Wah, itu lebih luas lagi Erek King itu. Ini di bebek baru pertama kali ini. Bener-bener sempit. Jadi kalau si Mas Andi Garage itu kan ya itu kerjaannya tuh bener-bener rapih itu. Bracket switch remnya masih ada, terus switch remnya dia beliin switch rem lagi tuh, indikator switch rem yang kalau nggak salah tuh punya Kitako deh. Jadi switch remnya aktif. Wah, tuh rapi banget tuh. Cuman emang modalnya gede dia. Kalau saya kan ini akal-akalan si miskin lah. Jadi yang ngeganggu-ganggu ya udah gusur aja. Kayak ini nih. Ini waktu di tutorial tuh si Mas Andi Garage itu bener-bener sabar banget dia ngerjain nih. Kalau saya nggak sabar itu kan mentok ini. Waktu lagi nyeting si tonjokannya tuh mentok dia. Kena si ininya. Kena si baut sambungnya ini. Wah, udah daripada repot getok aja udah. Terus bracketnya apa nih? Iya, bracketnya ya. Bracketnya di tukang bubutnya nggak ada bahan. Terus apa lagi ya? Oh, selang rem. Selang rem karena orisinil juga jadi inilah kualitasnya terjamin lah. Nggak usah yang kawat-kawatan, yang begini juga bagus kok yang orisinilnya. Kalau yang kawat kan lebih keren aja dipandang ya. Ini bener-bener nggak nyampe 5 menit udah langsung dapet anginnya. Prinsipnya gitu ya. Posisi minyak rem itu harus selalu di atas.
terus sedot pakai suntikan untuk ngebuang anginnya. Nah sekarang yang jadi PR banget itu ini nih, per pedalnya ini saya mau tarik kemana saya masih bingung nih. Bingung banget mau ditarik kemana ya. Paling di sini nih, sini kita bor. Ini kan bracket tahanan ini nih, tahanan per pedal. Bor dilas, bikin dudukan lagi. Ntar kita update lagi deh. Untuk per pedal rem itu saya narik per dari sini ya. Ini saya bor sedikit nih, yang bekas dudukan apa nih, switch rem. Bekas dudukan switch rem saya bor sedikit, terus sangkutin per ke situ. Terus yang ini kan emang udah bolong nih. Nah, pedalnya kan emang udah bolong. Udah deh, jadi deh, karena udah males mikir. Jadi setelah dipompa tuh baru kita jalurin kabelnya ya. Nih karena 90 cm ternyata tuh terlalu panjang. Harusnya pakai yang 75 atau 80 cm itu. Jadi ini sisa kabelnya banyak banget. Terus ini switch rem sementara nganggur dulu deh nih, nggak usah dipasang dulu. Nanti mungkin saya beliinnya yang kayak Mas Andi Garage tuh, yang dari Master Rem. Switch remnya indikator itu dari Master Rem. Itu kalau nggak salah punya Kitako ya, harganya tuh kalau nggak salah 90 ribuan deh. PR-nya lagi nih paling nih, ini tabung master remnya saya masih bingung mau ngumpetin di mana nih. Tapi ini gampang sih. Udah sih, ini udah semua nih, udah tinggal dites saja, tes ngepot-ngepotan. Setelah kita pasang bodinya, master remnya akhirnya nyempil ke tangki nih. Master rem apa, tabung minyak remnya nyempil di tabung. Karena nggak ada tempat di sini, nggak bisa tarik ke sini, nggak bisa mentok bodi. Iya, tekuk. Untuk tuas rem juga karena saya pengen jarak mainnya tuh sedikit aja, jadi nggak terlalu dalam ketika direm. Itu ternyata mentok sama knalpot. Jadi ini dipanasin, tekuk ke dalam terus tekuk lagi ke atas. Kemarin untung tukang bubutnya masih buka, sebelum lebaran masih buka dia. Jadi ini saya panasin 2 kali nekuk ya. 3 kali nekuk. Dari sini tekuk lagi ke bawah, dari sini tekuk lagi ke atas, supaya knalpotnya nggak mentok.
karena saya mau jarak main remnya jaraknya nggak terlalu dalam. Tapal kudanya itu agak digerinda sedikit karena mentok sama ininya, tuasnya. Kelihatan nggak tuh? Nah, jadi tapal kuda untuk standar tengah itu digerinda, disesuaikan aja supaya selama dia nggak mentok sih. Terus ini stopper belum saya rapihin. Untuk di standar 2 in dia agak mentok sedikit ya. Agak mentok sedikit. Karena udah nggak bisa digerinda lagi kan udah tipis banget ini. Oke, jadi kaliper set Supra itu originalnya copotan itu 450.000. Terus adaptor piringan atau Flandes itu 50.000 ya. 50.000. Terus piringan Satria ori 100 berapa ya? 160-an. 60.000 lah. Selang rem murah 50.000. 50.000. Baut 32.000. Seal crack as set itu 25.000. Minyak rem 10.000. Bubutnya nih lumayan mahal nih. Bubut tuh total 230.000. Kita totalin jumlahnya sam. Nah, ini jumlahnya ya. 1.007.000. Kok ada 7.000-nya? 1 juta, di 1 jutaan sih tetap lebih murah daripada punyanya Mas Andi Garage. 1 juta sih lebih sih ini. Karena kan ongkirnya tuh belum dihitung, belum masuk tuh ongkirnya. Tambah ongkir mungkin 100 ribuan lah, 1.100.000 lah total. Oh iya, kalau untuk bracket master rem itu kan saya bikin, jadi
nggak masuk hitungan sini. Kalau ditambah bracket mungkin nambah 70 ribuan lah, 50 sampai 70 ribuan tuh buat bikin bracketnya. Tapi karena saya bikin sendiri jadi nggak ada biaya bracketnya.